Lanjut ya. Bagi saya sendiri, ya. Dan untuk bapak-bapak di sini penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian yang akan disebut keyakinan kelas dan segitiga institusi. Selanjutnya, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Saya jelaskan sedikit itu apa itu berdiferensiasi adalah cara bagaimana seorang guru itu bisa memahami karakter siswanya. Di sini bukan berarti guru harus dengan satu siswa dengan satu model pembelajaran, tidak perlu. Tapi bagaimana guru bisa merancang pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan siswa. Karena kita tidak bisa terlepas dari apa itu prinsip menurut filosofi Hajar Dewantara, yaitu guru sebagai penuntut untuk memenuhi kodrat yang ada pada anak. Selanjutnya, sekarang coba kita ada permainan, coba buka, ya, coba disiapkan kertasnya masing-masing, tulis di kertas itu apa yang menurut ibu bapak yang sangat berharga. Ya, boleh berpasangan Bapak Kadevi dengan Pak Mahen, Pak Chan dengan Ibu Obi, silakan. Ya. Oke. Coba, jadi di sini kalian menuliskan apa yang menurut ibu bapak sangat berharga. Jadi tulis, jangan sampai temannya rekan sebelahnya tahu, kemudian dipegang erat-erat. Ya, ditulis, dipegang.
masuk kepada konsepsi tentang teori kontrol. Berarti di sini kalau dikaitkan dengan materi kita, ya ternyata kan dorongan apa yang kita lakukan itu ada yang itu ya. Tadi kan seperti Pak Azi menggoda atau meminta mulai Bu Kiki untuk membuka apa yang menurut Bu Kiki itu sangat berharga, tapi Bu Kiki tidak mau membukanya. Mungkin ada sebagian, misalnya ada yang lain ya silakan saja. Menurut, kalau kita bilangnya ya menurut, ini seperti ini konsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi berarti tadi Pak Aziz tidak bisa mengontrol apa kehendak Pak Aziz kepada Ibu Kiki. Ya, kita kembali ke sini. Ini konsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid ada 4 ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi tadi contoh dari penerapan itu ilusi saja bahwa kita kalau saya ya memerintahkan anak itu anak pasti nurut, itu saja ilusi. Tetapi semuanya itu tergantung dari dorongan dari diri anak itu sendiri. Nih, menurut saya dulu Bapak-bapak, teori kontrol menurut William Blazer. Di sini ya ada ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid itu ya. Murid itu jikalau melakukan tampaknya seperti yang diperintahkan oleh gurunya, itu pada dasarnya murid itu sendiri dalam dirinya dia akan melakukannya. Kalau tidak ada dorongan dalam dirinya, dia tidak akan melakukannya. Walaupun kita merasa, oh anak saya yang memerintahkan, dia mau melakukannya. Itu dikatakan menurut Dr. William Blazer. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ya bisa dibaca Bapak Ibu. Saya di situ ada semua penjelasannya bahwa ya mencoba untuk menolak rujukan kita dan bisa jadi murid-murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga masuk pada ilusi yang kalau selama ini pemahaman kita bahwa itu semuanya kehendak guru, ternyata itu hanya sebagai ilusi. Ya. Kemudian lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang sering Bapak Ibu yang kita lakukan, ataupun yang jujur yang saya sebagai guru itu mungkin sering melakukan itu, bahwa kadang untuk menguatkan karakter anak harus melakukan yang begitu. Ternyata itu tergantung dari diri anak itu sendiri. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya ternyata ini tidak akan baik efeknya, apalagi untuk jangka panjang, dan akan membentuk sebuah hubungan kenangan yang tidak enak. Karena apa? Siswa, apalagi kita SMK, siswa akan mengingat setelah dia, apalagi dia sukses maupun tidak sukses, akan mengingat apa perilaku kita terhadap dirinya. Itu kalau memang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, itu yang Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Saya harus berhati-hati Bapak Ibu bilang teori kontrol, saya takut nantinya kesleo. Namanya sudah tidak bertulang dari diskonsepsi. Jadi agak pelan-pelan, tak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya, di sini ya di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Di sini kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama
Selanjutnya ini disiplin positif. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran ya serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan ya ancaman atau hukuman. Ya, kalau sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Kita ulangi lagi intrinsik, berarti kan ada memang dorongan yang muncul dari diri sendiri. Ulangi lagi ya, saya ulangi lagi itu seperti contoh dari Pak Aziz dan Ibu Kiki ya. Kemudian terlanjut kepada nilai-nilai kebajikan ya. Terlanjut kepada nilai-nilai kebajikan ya. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kita bilang kebutuhan dasar manusia itu ya, kalau kita ulangi dari kita yang di bangku kita sekolah dulu itu kan banyak ada kebutuhan menurut bentuknya, menurut sifatnya, menurut waktunya. Ya itu kan banyak ya, ada kebutuhan menurut kepentingannya, primas dan sebagainya, menurut waktunya, sekarang yang akan datang itu ya. Nah ini di sini ternyata kebutuhan dasar manusia itu yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan kita agar bisa terpenuhi dengan baik. Ini lanjut kepada motivasi perilaku manusia. Kenapa di sini tidak saya jelaskan? Saya hanya membuat gambar itu ya, motivasi intrinsiknya seseorang yang mengerjakan sepertinya itu matematika atau fisika atau kimia, itu intrinsiknya. Kemudian motivasi intrinsiknya itu minum jus ya, yang saat ini nikmat sekali rasanya ya. Kenapa ini saya buat di sini hanya begitu ya? Berarti kan mungkin ini kan intrinsik itu kan dari yang datang, motivasi kita lakukan itu karena kita satu, kita tidak mau mendapatkan hukuman, ataupun bisa karena kita ingin mendapatkan imbalan. Kita melakukannya seperti ini, ya dia mungkin mengerjakan ya soal-soal yang matematika ini karena perintah dari guru, jika tidak menyelesaikan nilainya tidak akan bagus gitu. Nah tetapi motivasi intrinsik ini saya rasa itu memang ya, oh enak jus ini, walaupun dia olahraga enak, gak usah makan, gak usah minum, tapi karena kita merasanya dorongan diri sendiri ya, itu dikatakan intrinsik. Jadi tanpa ada pengaruh dari orang lain. Jadi hanya karena dia memikirkan untuk tujuan dirinya, apa yang akan ingin ia capai di masa yang akan datang. Jadi boleh misalnya dia melakukan satu kegiatan, belajar dengan rajin, mengerjakan tugas dengan rajin misalnya ya, itu bisa dikatakan juga motivasi intrinsik. Oh, karena dia takut dengan peraturan, belum tentu. Karena apa? Mungkin dia ada tujuan untuk hidupnya, untuk keberhasilannya di masa yang akan datang. Itu ya. Jadi di sini saya gambarkan ya, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Haus kan ya itu, tapi alhamdulillah terima kasih Bupati sudah menjelaskan.
kali saya berhati-hati ya. Terima posisi kontrol. Penghukum ya, kedua sebagai sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah itu sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol dulu. Nah, di mana sekarang kita letaknya? Ya, kita sekarang letaknya di mana? Tetapi mungkin saya rasa guru-guru SMK Negeri 3 semuanya hebat, bisa menempatkan posisinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, saya yakin dan 100% yakin itu ya. Jadi di sini ini hanya sebagai penebalan saja. Nih, ya. Misalnya nih, ya tadi. Kalau hukuman, ya oke, apa ya? Hukuman tidak direncanakan, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis, itu dikatakan hukuman. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Oke, kita lagi ya. Ada ya, tidak apa-apa ya. Tadi slide-nya ada ini. Sekarang motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Ada identitas gagal, identitas berhasil dan sukses. Ya, jadi identitas gagal itu masuk pada perilaku kontrol negatif. Ya, sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ya, seperti contoh, guru menghardik, menunjuk, menyakiti, ya, kita jumpai itu sehari-hari Bapak Guru. Ya, di kelas misalnya kita melihat siswa atau kelas yang kotor, siapa yang melakukan? Nah, sering mereka saling lempar. Bukan saya, bukan kelas kami ini. Ya, apalagi kita sering mengancam, awas kalau tidak ya nanti ibu atau bapak kalian suruh bersihkan seluruh lingkungan sekolah. Itu ternyata sikap yang termasuk identitas gagal, ya, perilaku yang negatif dan penghukum. Itu yang jadi apa hasilnya tadi? Murid menjadi memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Ya, kita sadari begitu. Mereka ada beberapa kelas Bapak Ibu yang saya cerita sedikit ini di kelas saya, karena mereka itu pindah kelas. Saat mereka masuk kelas itu bersih, katanya bersih. Tetapi mereka hanya pakai sejam, mereka keluar dan mereka keluar diiringi dengan guru tersebut. Toto kelasnya kotor. Apa dilihat dapat itu mereka yang pakai. Jadi akhirnya mereka pernah mengadu kepada saya, bercerita kepada saya karena saya sebagai wali kelasnya. Mereka bilang nanti besok sengaja lah bahasanya ya, bukan sengaja biarlah. Karena walaupun disuruh kita kami tidak mau. Kalau aku percuma, kami masih yang disalahkan. Itu ternyata memang kalau di sini ternyata posisi saat itu memang posisi kontrol perilaku yang negatif ya, membuat murid itu dendam. Ya, jadi kita apalagi kita di SMK harus benar-benar ternyata dalam menyikapi siswa kita yang kadang mereka lebih cerdas lah cara untuk membuat alibi untuk membela diri. Ya. Kemudian di sini ya saya akan lagi untuk membuat orang-orang salah. Ya Bapak Ibu silakan untuk minum makan silakan. Ya, kita santai saja. Yang penting materinya nyambung itu saja. Ya.
mungkin kan kita ingin membangkitkan karakter anak, itu tujuan kita. Di sini lagi dikatakan miskonsepsi tadi ya. Ya di sini ya hampir sama hasilnya dengan buku itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah ini yang utama dilakukan ya. Yang hasilnya memang itu tidak bisa kita pungkiri, itu yang kita dapatkan. Dan itu yang sangat saya rasakan. Ya. Kemudian pada identitas penghasil sukses, ya perilaku kontrol positif, ya teman dan pemantau. Ya. Sebagai teman, ya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, berarti gini, kita tidak harus mengejar itu murid. Anak yang terlambat, kita sebagai kalau diambil posisi itu sebagai teman itu mungkin anak ini bangun kesiangan, mungkin ada keluarganya yang sakit, mungkin dia pecah ban. Itu kita menganggapnya sebagai teman. Jadi kita langsung, oh kamu terlambat, kamu harus tegak di lapangan 1 jam. Nah, tetapi di sini kalau posisi identitas berhasil itu ya sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, apa yang kita lakukan? Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu ya. Kalau kerjaannya belum selesai nanti Bapak Ibu bantu. Ya itulah Bapak Ibu, apa yang diinginkan ada di dalam taman itu apa? Filosofinya itu menghamba pada anak. Ya itu sebenarnya. Kemudian sebagai pemantau, ya apa? Guru itu berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian guru akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi. Itu sebagai pemantau. Jadi perilaku kontrol positif. Kalau di sini kita lihat, kalau penghukum kita tidak mau mendengar alasan si murid, ya, atau peserta didik kita, tapi kalau sebagai pemantau, ya kita jelaskan konsekuensinya apa, ya, dan apa jika dia melanggar konsekuensi tersebut. Ya, kemudian ada lagi guru sebagai manajer itu apa yang dilakukan? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang meyakini hal tersebut, ya. Kemudian apa jika kita meyakini itu, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita membuat satu pertanyaan kepada siswa tersebut untuk menentukan karakternya. Ya, apa ya di sini hasilnya menguatkan watak atau karakter murid itu sendiri. Ya, kalau pada manajer. Jadi untuk penghukum pembuat rasa bersalah berarti akan menimbulkan sifat yang negatif dari peserta didik. Ya, kita lanjutkan. Nih, contoh penerapan posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa yang dilakukan? Bendera. Yang bagaimana Pak Kadepi yang dilakukan kalau sebagai pembentuk? Ya. Kemudian disuruh tegak, supaya hormat. Kau balik sendiri, tidak boleh gabung. Ya, itu ya. Itu kalau kita sebagai penghukum. Jadi kan ya dulu, sekarang lagi ya. Artinya kita lihat ini ada contoh hasil penerapan posisi kontrol guru. Jadi di sini akan saya lakukan itu kalau sebagai penghukum, sebagai manajer, pemantau, dan
sekali janganlah berbuat seperti ini lagi. Ya, saya harap siswa SMK 3 ya, supaya masuk ya. Kemudian kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu harus memperbaiki kesalahanmu? Kalau menurut analisa saya, kita semuanya di SMK Negeri 3 ini Pak sudah manajer dan teman nomor 1 sepertinya ya Pak ya, yang kita lakukan. Karena tidak ada lagi saya lihat seperti yang zaman-zaman di sini dulu, yang anak harus tegak di tiang bendera, anak harus berlari, atau sepertinya tidak ada lagi ya. Alhamdulillah. Ya, kita sekarang kita lihat kenyataannya siswa kita yang sampai 1000 berapa ya Bapak Ibu. Nih, oh satu lagi yang penantau ya, penantau. Ya, satu lagi ya, penantau. Nah, sebagai penantau, itu bedanya manajer dengan pemantau. Kalau manajer dia cukup mengadakan pertanyaan, tapi kalau pemantau ya diawasi. Oh sudah biru belum dari koperasi ini di sana, beli atributnya di koperasi dipasang. Bila perlu, ya sini apa benar itu jahit di BK, ya atau pinjam di ruangan, ya di BK kan lengkap ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah ya kalau ada itu ya. Jadi dan jangan diulang lagi. Insya Allah kalau misalnya kita kasih beli di koperasi dan silakan jahit di BK sampai selesai, insya Allah itu tidak akan terulang lagi ya Bapak Ibu. Ya lanjut. Nah setelah semua itu baru tadi keyakinan kelas ya, keyakinan kelas apa menentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu kalau kesepakatan di kelas itu bersifat pernyataan dan universal yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh warga kelas. Kalau sekolah oleh warga sekolah, ingat dilaksanakan, dilakukan tanpa ada dorongan orang lain. Jadi ini dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi timbul dari motivasi intrinsik kita apa? Karena ingin mencapai suatu tujuan. Apa tujuannya? Saya yang kelasnya ingin menciptakan pembelajaran yang nyaman, pembelajaran yang enak, pelajaran yang menyenangkan. Itu yang jadi tujuan dari kelas ini. Ya. Jadi dalam pembentukannya semua warga sekolah, semua warga maaf ya, semua warga kelas harus terlibat. Jadi kita pendapatnya Bapak Ibu. Kamu apa pendapatnya saya Bu? Datang tepat waktu. Ya kita datang tepat waktu. Apalagi. Jadi kalau yang selama ini kita membuat keyakinan, kelas itu lebih bersifat pada peraturan. Ingat ya, kalau peraturan berarti jika melanggar peraturan itu ada konsekuensinya atau bisa lebih berat lagi, ada hukuman. Sedangkan kita sendiri itu tidak tahu apa saja aturannya. Jadi kadang-kadang oh saya melanggar karena saya terpaksa. Kalau tidak, ya nanti saya kena push up misalnya. Karena peraturan kelas kami. Aturannya mana? Atau aturan dengan ibu itu loh, aturan dengan bapak itu saro. Ya, itu bapak ibu ya kalau sudah saro. Karena apa? Dia kadang tidak tahu aturannya. Kita hanya memaksakan kehendak kita. Sedangkan dia ada keinginan yang lain misalnya. Nah, masuk itu tidak boleh duluan ibu atau bapak dalam kelas. Nah, ya, itu aturan. Sedangkan mereka tidak tahu. Tapi kalau keyakinan karena dibentuk secara bersama, jadi semuanya itu akan terdorong dari dirinya masing-masing. Ya. Ya, jadi bersifat abstrak, pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, ya. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Sekolah sudah terapkan semua warga sekolah dilibatkan sebagai anak kelas. Ya, jadi yang tolong ingat juga perlu dilakukan itu dibuat dalam pernyataan positif ya. Alhamdulillah bahasa saya tadi misalnya kita mengatakan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu ternyata kalimatnya itu tidak termasuk yang positif ya, atau misalnya menjaga kebersihan ya.
jangan telat masuk kelas itu termasuk kalimat yang negatif. Misalnya masuk kelas harus dengan tertib misalnya gitu ya. Dan segitiga restitusi ya, Bapak Ibu sedikit lagi. Hai. Masih semangat? Oke, siap ya. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Sekarang kita pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di situ ya ada kenapa disebut segitiga karena ada 3 tindakan yang dilakukan: stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi di sini keluar dari semua pada posisi negatif. Di sini ya, di sini tidak ada istilahnya tentang mendukung dan membuat rasa bersalah. Jadi kita meletakkan diri kita kepada posisi yang positif. Ya, di sini seperti stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan itu dilakukan oleh guru dan siswa. Ya, terutama jika siswa yang kita melihat apakah dia tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat, itu bisa kita lakukan segitiga restitusi. Ataupun ada laporan misalnya sebagai Bapak Ibu wali kelas, ada laporan dari rekan guru misalnya tentang siswanya, itu bisa melakukan segitiga restitusi. Karena apa? Kenapa wali kelas ditekankan? Karena kadang-kadang wali kelas itu lebih dekat, karena kontrolnya lebih terhadap guru mapel. Guru mapel sebenarnya terlibat, tetapi hanya pas mata pelajaran itu. Sebenarnya semuanya bisa melakukan dan harus melakukan segitiga restitusi. Ya, tapi kadang-kadang karena kesibukan diceritakanlah kepada wali kelas. Akhirnya wali kelas yang menangani permasalahan siswa tersebut. Jadi tidak hanya permasalahan dengan diri kita sendiri, cerita dari rekan sejawat itu bisa juga kita melakukan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, ini ya contoh saya. Kalau Bapak Ibu videonya nyangkut karena ini bentuk PPT, bukan bentuk MP4 ya, saya ini bentuk PPT, jadi dia tidak ini. Jadi ini saya stabilitas identitas itu ada siswa listrik, ya, dia dalam pembelajaran ada laporan bahwa anak itu tidak semangat, sering tidur atau banyak tidur, sedangkan dia seorang perempuan, ya. Jadi ini ya Bapak, saya tanyakan ternyata kenapa dia akhir-akhir ini dalam 2 minggu karena ada laporan dari beberapa guru, ternyata di rumahnya itu orang tuanya lagi ada masalah. Ya, ternyata Bapak Ibu kadang keluarga juga membawa dampak negatif saat anak kita pulang sekolah. Ya Bapak Ibu. Ini adalah tidak ada 2 siswa. Siswa ini HP-nya itu disita. Ya, ini yang ada videonya sebenarnya. Jadi HP-nya disita dan diberikanlah kepada saya. Ya Bapak Ibu di sini maafin PPT ya, tidak bisa dibuka. Jadi hanya saya tanyakan, ya mengapa sedangkan dengan ibu itu sudah punya peraturan, dia sudah punya peraturan. Kalau ibu itu bilang boleh bawa HP, buka HP ya boleh. Ya kenapa kamu sampai ketahuan, sedangkan dia ini anak yang aktif dalam pembelajaran. Ternyata saat itu ada telepon dari orang tuanya. Ya, ada telepon dari orang tuanya. Dia angkat telepon, itu salahnya. Kenapa salahnya dia? Dia tidak angkat tangan izin keluar untuk menerima telepon. Itu ya Bapak Ibu. Ini saya ini. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Itulah paparan dari saya. Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, semoga kita bisa bergerak dan menggerakkan.
bahasa Inggris. Setelah mendengar dan memahami pemaparan Bu Yunita pada diseminasi budaya positif, saya menyadari bahwa berdasarkan posisi kontrol restitusi, ternyata posisi guru sebagai manajer sangat berperan dalam memunculkan motivasi instruksi diri dari murid. Terima kasih Bu Yunita atas berbagi praktik baiknya. Tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Kirana, guru matematika, mengucapkan terima kasih karena saya telah mendengar dan menyimak apa yang dipaparkan oleh Ibu Yunita tentang diseminasi budaya positif berdasarkan kontrol restitusi. Ternyata sangat berperan bagi saya sebagai guru dan bisa saya terapkan untuk mengajar ke depan. Untuk Ibu Yunita, tetap semangat dan terus berjuang untuk pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, apa kabarnya Nana? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Ada yang sudah masuk ini ke kelas? Masuk kalau. Siapa? Adi Bruto, Jaka. Adi Baroto, Jaka, siapa lagi? Mafitra. Putra. Putra namanya apa? Jaka sakit. Mafitra apa? Jaka sakit, Putra apa ya? Adi Oke. Bruto. Mafitra tadi surat. Ada surat? Oke, Bapak. Sakit ya? Ada suratnya sakit. Ya. Oke. Biasanya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas, nanti doanya. Ya. Belum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Dan anak hari ini Ibu akan menindaklanjuti sesuai dengan arahan upacara Bapak Kepala Sekolah kita kemarin, bahwa di setiap kelas kita harus mempunyai keyakinan kelas, yang mana memang semua itu sebelumnya sudah kita adakan, tetapi itu belum maksimal. Ya, apa gunanya keyakinan kelas? Untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Sebelum kita masuk ke materi kita pembentukan keyakinan kelas, tanya dulu, ada yang tahu apa keyakinan kelas? Silakan, ketua kelas. Ada? Yang lain apa keyakinan kelas? Ada? Iya, keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang akan kita laksanakan secara bersama tanpa ada paksaan dari orang lain. Kenapa? Kita ini kan manusia punya kebutuhan mendasar untuk kita. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan fun, kesenangan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang, ya, kebutuhan apa namanya psikologinya, kebutuhan bertahan hidup, dan ada 5 kebutuhan itu. Nah, salah satunya untuk kita bisa memaksimalkan apa yang kita inginkan, apalagi di ruang lingkup belajar ini, kita harus berkeyakinan kelas yang timbul dari diri kita sendiri tanpa pasangan lain. Bu, kemarin kita kan sudah keyakinan kelas, tapi apa? Itu peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat sepihak. Dan mana? Kalian masuk ke sekolah, ada peraturan sekolah kan? Apakah kalian tahu sebelumnya peraturannya? Tidak kan? Ya. Apakah kalian terlibat dalam pembuatannya? Tidak kan? Ya. Nah, sekarang dengan keyakinan kelas ini, kalian semuanya terlibat. Apa yang kalian inginkan, biar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang kalian menjalankannya tidak tertekan dan tidak terpaksa. Ya. Paham? Semangat? Oke, SMK? Bisa. Oke ya. Jadi keyakinan kelas kita buat
Satu-satu ya apa kira-kira? Ini buat dulu. Yang kanan. Pas. Di apa kira-kira yang akan kita buat di kegiatan kelas kita itu terserah kalian. Ya apa kira-kira baiknya? Misalnya contoh Bu, di kelas harus saling menghargai. Boleh. Ya, satu-satu silakan. Nih silakan ke depan. Kemudian kalian tempelkan. Nih yang ada pendapatnya silakan. Silakan maju ke depan. Coba silakan dari ya Zain. Ya, silakan. Tulis, ditempel. Silakan. Yang lain silakan begitu. Ya, Mas Ece. Yang lain silakan pikirkan. Yang lain. Ya, silakan satu lagi. Nih. Misalnya, ya apa kira-kira? Silakan. Ya jadi kalau sudah ada kelas ini, kuharapkan kalian kita tertib ya. Kalian belajar dengan penuh semangat, tidak ada lagi yang malas-malesan, ya bisa ya. Nah, ya tempel, tempel di, nah tempel saja, tempel, ya, silakan. Ya. Silakan buat. Yang lain, ya silakan apa kira-kira keyakinan kelasnya. Tempel. Ya, nih. Apa saja, silakan apa saja kira-kira yang akan kita laksanakan di kelas ini biar seluruh pembelajaran yang membuat lebih semangat lagi.
silakan tulis. Ya, bersabar. Ya. Oke. Ya, apa? Ya, apa pendapatnya? Ya. Ya, itu siapa lagi yang belum? Silakan. Silakan. Masih, masih. Ini ada nih. Oke ya. Ya. Terus siapa lagi? Silakan. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Gimana pendapatnya? Dan siapa putih? Ini 5, 10, 15, 20. Ya, tulis keyakinan kelas. Sudah. Sudah? Masih sudah. Tanda, sudah semua? Sudah? Sudah semua? Anda sudah? Anda sudah? Anda sudah? Cepat. Sudah. Anda sudah. Anda dulu. Sudah semua ya?
saling menyayangi, saling mengayomi. Masuk mana nih? Saling mengayomi, menghargai ya. Nih. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab. Saling menghormati. Dan ada ya, Mas ya? Ada ya. Nih, kekompakan kelas masuk mana? Pada kompak bersama nih ya. Kompak bersama, saling menghargai, disiplin menghormati teman guru. Masuk mana nih disiplin? Menghargai ya. Menghargai. Disiplin ada ya? Menghargai berarti. Menjunjung solidaritas tinggi, disiplin mematuhi disiplin kita buat kelompok lain ya. Disiplin. Ini ada kawan yang dimasuk ke disiplin. Ya. Kemudian menghormati guru saat sedang pelajaran berlangsung. Saling menghargai. Oke. Kemudian kelas kita membutuhkan kipas. Kalau membutuhkan kipas berarti ini pengadaan barang ya. Kita datangkan dulu ya. Kita taruh di bawah sini. Ini mengerjakan tugas tepat waktu masuk mana? Disiplin ya. Disiplin ya. Kemudian menghargai teman dan guru yang mengajar, menghargai. Oke. Berarti keyakinan kelas yang sudah kalian bentuk itu nomor 1 kita buat disiplin. Nomor 2 menghargai ya, saling menghargai. Saling menghargai. Ya. Nomor 3 berarti disiplin dia sudah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab ini secara lengkap maksudnya bertanggung jawab dari segala hal ya. Oke, ya penjawabnya sini. Kemudian yang keempat, saling membantu teman-teman ke kompak apa bekerja bekerja sama atau masuk gotong royong tadi ada ya, bekerja sama. Bekerja sama atau bergotong royong? Bekerja sama ya. Bekerja sama. Ada lagi yang kelima, apa lagi nih? Bertanggung jawab sudah menghargai kekompakan piket, selalu menjaga kebersihan kelas, piket kelas ya. Menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Oke, ini sudah dapat 5 ya. Ini kita utamakan lagi menurut Ibu adalah tentang religius. Apa religius? Tentang apa religius di sini? Kita sepakati sebelum dan sesudah pembelajaran kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Jadi itu kita masuk pada kayak materi. Sebelum dan setelah pembelajaran kita berdoa. Jika ada tugas misalnya saatnya salat, kita salat ke musola. Setiap kegiatan ya di hari Jumat diikuti dengan penuh tanggung jawab. Ini tanggung jawab ya. Nah, jadi kesepakatan kita disiplin. Disiplin ini ya disiplin waktu
menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Ya, buat sekolah ya, tambah ya. Nanti kalau di kelas kalian hanya di kelas, di depan ruangan kelas ada sampah tidak diambil. Nanti